Bab 10. Mei, kalau Dimas datang, kamu bilang padanya, anak pergi liburan menenangkan diri selama 2 hari. Titah Re. Maya mengangguk patuh. Baik Tuan, bagus, kami pergi dulu, ucap Re. Maya menunduk hormat. Hati-hati di jalan, Tuan. Ray pergi menyusul Ana yang sudah duduk di dalam mobil. Ray menyalakan mesin dan melaju menuju rumah mewahnya. 30 menit kemudian mobil sampai di rumah Ana. Ana di rumahnya Rehan dan Ana tertegun melihat betapa besar dan mewahnya rumah Rehan. Rumah kekasihnya itu 5 kali lipat besarnya dari rumahnya. Ray membuka pintu mobil untuk Ana. Dia mengulurkan tangan menyambut kedatangan kekasih hatinya. Ana keluar dari dalam mobil. Besar sekali rumah kamu. Ana begitu takjub akan rumah yang dia lihat. Ayo kita masuk. Ray menggenggam tangan Ana dan berjalan bersama masuk ke dalam rumah. Ana sangat kagum saat melihat desain dan juga interior di dalam rumah Rehan. Semuanya sangat pas ditata. Barang-barang mewah dan antik terpajang sesuai tempatnya. Kamu suka rumahnya? Tanya Ray. Ana mengangguk. Suka sekali. Rumahnya sangat indah. Aku akan memberikannya untukmu. Rumah ini akan menjadi milik kamu, ucap Ray. Ana melongo. Hah? Ray menyentikkan jarinya di depan Ana. Kenapa bengong begitu? Ana terkesiap. Kamu sih ada-ada saja. Kalau rumah ini untukku, kamu mau tinggal di mana? Di sini juga. Aku akan menjadi suamimu, ucap Ray. Ana mencubit perut Rehan. Bercanda melulu bisanya. Ray meraih dagu Ana. Aku serius tahu. Ana melepas tangan Ray dari dagunya. Jangan bercanda lagi. Sekarang tunjukkan aku di mana dapurnya. Ayo ikut aku. Ray membawa Ana menuju dapur. Para pelayan sudah berjejer di sana. Ray melambaikan tangan agar semuanya pergi. Ini dapurnya. Lakukan apapun yang kamu mau, kata Ray. Wow, dapur kamu saja bagus. Kalau begini bisa betah aku lama-lama di dapur, ucap Ana. Kamu itu mau jadi desainer atau koki sih? Rehan menjadi heran sendiri. Ana terkekeh geli. Desainer itu cita-citaku. Kalau memasak adalah hobiku. Ana mengikat rambutnya secara asal. Dia membuka kulkas lalu mengeluarkan semua bahan untuk membuat sarapan untuknya dan juga Rehan. Ray malah tergoda akan leher jenjang yang dipamerkan Ana. Kekasihnya itu terlihat seksi saja saat memasak. Ray melingkarkan tangannya di perut Ana. Dia membenamkan wajahnya di leher Ana. Ana merasa risih karena acara memasaknya menjadi terganggu. Ray, lepas dulu. Ray mendaratkan kecupan di sana. Dia mematikan kompor lalu membawa Ana menghadap dirinya. Keduanya saling menatap, entah siapa yang mulai duluan. Keduanya sudah saling berciuman. Nanti lagi aku mau masak dulu, kata Ana yang melepas pagutannya dari Ray. Ray melepas Ana meski dia tidak rela. Dia menuju ruang makan sambil menunggu Ana. Sedang Ana kembali membuat sarapan. Ray mengirim sebuah pesan kepada Diki. Ray tentu saja tidak terima Ana dipukuli seperti itu. Dia akan membalas perbuatan Dimas. Sarapan yang Ana buat telah jadi. Ana segera membawanya ke meja makan. Bau harum dari masakan Ana membuat perut Rehan keroncongan. Ana membuat clam chowder, tuna sandwich, dan juga sosis bakar. Jadi nggak sabar mau makan, ucap Ray. Kamu mau makan yang mana dulu? Tanya Ana. Aku mau sandwich dan sup saja.
ucap Ray. Ana mengambilkan semua makanan yang dipinta Rayhan. Ana memperhatikan Rayhan yang makan dengan lahapnya. Andai Dimas seperti kamu, Ray, mungkin benar yang dikatakan Lisa. Dimas sudah tidak mencintaiku lagi, batin Ana. Dimas datang mengunjungi rumah Ana seperti biasa. Dia langsung saja masuk ke dalam rumah. Dimas menuju ruang makan. Dia sedikit heran melihat wanita asing di rumahnya. Kamu siapa? Dimas memperhatikan Maya dari atas sampai bawah. Maya memakai pakaian seragam khas pelayan. Selamat pagi, Tuan. Maya membungkukkan badan sedikit. Saya Maya, pelayan baru di sini. Sejak kapan kamu bekerja di sini? Tanya Dimas. Mulai hari ini, Tuan, jawab Maya. Dimas hanya menganggukkan kepala, dia mengarah menuju lantai atas. Dimas membuka pintu kamar tapi Ana tidak ada. Dia juga mencari Ana ke kamar mandi tapi Ana juga tidak ada di sana. Di mana Ana? Dimas duduk di tepi ranjang, dia mengusap rambutnya ke belakang. Dimas datang untuk melihat kondisi Ana. Dia pasti marah padaku, Dimas berkata dengan lirih. Dimas turun ke bawah menghampiri Maya. Siapa namamu? Tanya Dimas pada Maya. Maya, Tuan, jawab Maya. Di mana istriku Ana? Tanya Dimas lagi. Nona Ana pergi berlibur menenangkan diri selama 2 hari. Tutur Maya. Berlibur? Dimas mendesah. Dia benar-benar marah. Ana bahkan tidak minta izin dariku. Dimas menatap menu sarapan yang dibuat oleh Maya. Dia duduk lalu mencicipi makanan itu. Dimas merasakan perbedaan masakan Ana dan Maya. Maya mengernyit karena Dimas hanya mengaduk-aduk makanan yang dia buat. Tuan, apa makanannya tidak enak? Maya bertanya dengan hati-hati. Dimas menggeleng. Tidak, aku hanya menyukai masakan istriku. Dimas tidak menghabiskan sarapan yang dibuat oleh Maya. Dia beranjak berdiri. Kamu jaga rumah ini, aku akan datang saat Ana ada di rumah, ucap Dimas. Maya mengangguk. Baik, Tuan. Dimas pergi keluar dari rumah Ana. Dia kembali balik untuk menjemput Lisa. Mereka akan ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kandungan. Ana dan Ray sudah selesai sarapan bersama. Ray bersiap-siap untuk ke kantornya. Ana memasang dasi di leher kemeja Ray. Dia juga memakaikan Ray jas. Ray mengecup kening Ana. Kamu mau ke butik? Ana merapikan kembali pakaian Ray dengan tangannya. Dia mengusap jas yang dipakai oleh Ray. Iya, kamu antar aku ya. Hari ini aku menginap di sini saja. Aku sudah bilang pada Maya kalau kamu akan berlibur selama 2 hari. Tutur Ray. Kok kamu gak izin dulu sih? Kesal Ana. Ray mencubit hidung Ana. Gak perlu izin lagi. Pokoknya selama 2 hari kamu menginap di rumahku. Gimana dengan Dim? Ana terdiam saat jari telunjuk Rayhan menutup bibirnya. Suamimu itu sudah ada Maya yang mengurusnya, jangan khawatir. Dan sebaiknya kamu tidak usah lagi mengkhawatirkan dirinya. Tutur Ray. Iya, aku ikut kamu saja, ucap Ana. Nah, begitu dong. Jadi istri harus menurut sama suami, ucar Ray. Hei, aku bukan istrimu, ketus Ana. Ray terkekeh. Sebentar lagi juga bakal jadi istriku. Ray dan Ana keluar dari kamar. Mereka menuju lift yang memang ada di rumah Ray. Lift terbuka. Ray dan Ana keluar. Mereka menuju mobil sport mewah. Pelayan sudah ada membukakan pintu mobil untuk Ray dan Ana. Ray melajukan mobil membelah padatnya jalanan kota. Beberapa menit kemudian mobil Ray sampai di depan butik Ana.
Nanti sore aku akan menjemput kamu. Ray membelai wajah Anna. Ingat, jangan pulang ke rumah kamu. Tunggu aku yang akan menjemput. Anna mengangguk. Siap, aku akan menunggu kamu. Ray mendaratkan kecupan di kening dan bibir kekasihnya itu. Anna keluar dari dalam mobil Ray. Karyawan Anna tampak heran karena bos mereka diantar dengan mobil mewah. Anna melambaikan tangan pada Ray yang berlalu dari butiknya. Anna kemudian masuk ke dalam butik. Anna melihat tatapan penuh pertanyaan dari para karyawan. Apapun yang kalian lihat tadi, lupakan dan anggap kalian tidak pernah melihatnya, tegas Anna. Baik, Nona, ucap karyawan Anna serempak. Ray sampai di gedung kantornya, dia berjalan dengan gagahnya. Semua karyawan wanita memang sangat kagum akan ketampanan seorang Ray. Ray masuk ke dalam lift dan menekan angka teratas menuju ruangannya berada. Ray keluar saat pintu lift sudah terbuka. Ray masuk ke dalam ruangannya dan ada Dicky di dalamnya. Pagi, Dick, sapa Ray. Pagi juga, balas Dicky. Ray duduk di sofa berhadapan dengan Dicky. Suruh anak buah kita untuk menghajar Dimas. Ray berkata tanpa basa-basi lagi. Kamu itu beneran jatuh cinta sama istri orang? Tanya Dicky. Aku jatuh cinta pada Anna, jawab Ray. Dicky menghela. Hah? Dari sekian banyak wanita yang bersamamu, kamu malah kepencot dengan istri orang? Apa kamu pernah mendengar istilah orang yang berkata, istri orang lebih nikmat dan menggoda? Ucap Ray dengan terkekeh geli. Dicky hanya menggelengkan kepalanya. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Aku ingin Dimas merasakan pukulan yang telah dia berikan pada Anna, ucap Ray. Ray sangat marah saat melihat luka-luka di tubuh Anna. Dia hanya menahan amarahnya saja malam itu. Dia tidak ingin menunjukkan sisi kejamnya di depan Anna. Kamu tinggal habisin saja Dimas itu. Selepas itu Anna akan menjadi milikmu, ujar Dicky. Tidak semudah itu. Kamu tidak mengerti dengan perasaan Anna. Bagaimanapun Dimas itu suaminya. Ikatan pernikahan itu sangat kuat. Aku akan pelan-pelan membuat Dimas semakin menjauh dari Anna, tutur Ray. Akan aku lakukan perintahmu, ucap Dicky. Dicky keluar dari ruangan Ray. Dia mulai melaksanakan perintah dari Ray. Dicky menelpon para anak buahnya untuk menguntit Dimas. Dimas dan Lisa telah selesai dari melakukan pemeriksaan kehamilan. Anak dalam kandungannya baik-baik saja dan sangat sehat. Dimas tentu sangat senang mendengar berita itu. Lisa dan Dimas masuk ke dalam mobil. Dimas melajukan mobilnya kembali pulang ke rumah. Sebuah mobil van mengikuti kemana arah mobil Dimas berjalan. Dimas tidak menyadari jika mereka sedang diintai. Di perjalanan yang agak sepi, mobil van itu menghadang mobil Dimas. Sontak saja Dimas menginjak rem dengan mendadak. Lisa hampir saja kejedot kaca mobil. Dimas berdecak kesal kepada mobil van itu. Sayang, kamu tidak apa-apa kan? Lisa mengusap dadanya. Aku nggak apa-apa. Tapi siapa mereka? 6 orang berbaju hitam keluar dari dalam mobil van. Mereka menuju mobil Dimas. Ke-6 pria itu menggedor kaca mobil Dimas. Lisa sangat ketakutan akan situasi ini. Mas, ada apa ini? Tanya Lisa yang sangat ketakutan. Kamu jangan takut. Kamu tetap di dalam mobil ya. Apapun yang terjadi, kamu harus tetap di dalam mobil, kata Dimas. Dimas membuka pintu mobil, langsung saja tangan Dimas ditarik oleh mereka. Dimas berusaha untuk melawan mereka semua.
Kalian siapa? Apa aku ada masalah dengan kalian? Dimas berusaha mempertahankan dirinya. Kamu memang tidak bermasalah dengan kami, tapi kamu bermasalah dengan bos kami, ucap pria berambut panjang. Pria itu memberi kode pada lainnya, mereka mulai memukuli Dimas. Mereka memukuli Dimas dengan tali pinggang. Dimas tidak bisa melawan keenam pria itu. Dari kejauhan Ray tersenyum sinis melihatnya. Dia memang sengaja menyuruh Anna untuk menginap di rumahnya. Ray tidak ingin Dimas malah akan datang ke rumah Anna pada saat terluka. Biar saja Dimas itu diurus oleh istri mudanya. Dik, hentikan mereka, titah Ray. Diki mengambil ponsel dan menelpon anak buahnya. Cukup. Berhenti memukulinya, tinggalkan dia. Diki menutup telepon saat mendengar kata oke dari anak buahnya. Mereka meninggalkan Dimas setelah puas memukulinya. Dimas sudah berdarah-darah karena pukulan dari tali pinggang. Lisa keluar dari dalam mobil dengan menangis. Dia membawa Dimas dengan tertatih-tatih masuk ke dalam mobil. Lisa membawa Dimas langsung ke rumah sakit. Lisa meminta bantuan kepada para suster untuk membawa Dimas yang terluka parah. Lisa sudah menangis melihat Dimas yang babak belur dipukuli. Dimas segera dibawa ke ruang tindakan. Dimas meringis sakit karena luka di tubuhnya. Suster serta dokter segera melakukan perawatan. Dokter keluar setelah selesai melakukan tugasnya. Lisa langsung saja bertanya kepada dokter. Dok, bagaimana keadaan suami saya? Tanya Lisa. Jangan khawatir, suami Anda hanya menderita luka sayatan. Saya sudah memberikannya obat pereda nyeri dan salep untuk lukanya, tutur dokter. Lisa mengusap dadanya. Terima kasih dok. Lisa masuk ke dalam ruang perawatan. Dimas sudah terbaring di atas brangkar pasien. Lisa meringis melihat luka-luka di tubuh suaminya. Mas, kamu ada buat salah sama seseorang? Tanya Lisa. Dimas menggeleng. Tidak ada, tapi mereka bilang aku punya masalah dengan bos mereka. Dimas masih merasakan sakit yang amat sangat di sekujur tubuhnya. Dia dipukuli oleh 6 orang sekaligus. Dimas sendiri tidak tahu siapa bos yang menyuruh berandalan itu memukuli dirinya. Lisa memikirkan ucapan dari Dimas. Suaminya itu dipukuli dengan tali pinggang. Itu sehari setelah Dimas memukuli Anna dengan tali pinggang. Mas, mungkin saja Anna yang melakukan ini. Kamu kemarin memukuli dia kan dengan tali pinggang? Ujar Lisa. Dimas mendelik akan ucapan dari Lisa. Jangan menuduh istriku sembarangan. Tidak mungkin Anna melakukan itu. Lisa merengut. Itu kemungkinan terbesarnya. Kamu juga dipukuli dengan tali pinggang. Lisa melihat jam di pergelangan tangannya. Hari sudah sore dan dia merasa perutnya lapar. Lisa juga tidak betah berada di rumah sakit. Perutnya merasakan mual, mencium aroma disinfektan. Mas, aku mau pulang. Kamu diharuskan menginap 1 malam. Aku tidak betah jika lama-lama di sini, ucap Lisa. Loh, siapa yang layani? Tanya Dimas. Panggil Anna saja, aku pulang. Besok aku kesini lagi, kata Lisa. Lisa langsung saja keluar dari ruang perawatan. Dia malas jika harus menunggu Dimas di rumah sakit. Lisa tidak bisa jika harus berbaring di atas sofa. Dimas hanya menggeleng melihat kepergian istrinya. Dia meraih ponsel untuk menghubungi Anna. Dimas mendial nomor Anna, namun istrinya itu tidak mengangkat telepon darinya. Dimas sekali lagi mendial nomor Anna. Lagi-lagi Anna tidak mengangkat telepon darinya. Dimas berdecak kesal. Saat sakit begini para istrinya tidak ada yang menemaninya.
Percuma saja dia mempunyai 2 istri. Ana, aku tahu kamu marah, tapi angkat telepon dariku. Aku membutuhkan kamu di sini, lirih Dimas. Sebuah pesan baru masuk ke dalam ponsel Dimas. Pesan itu dari Ana. Dimas meraih ponsel lalu membaca pesan dari istrinya itu. Jangan menggangguku untuk saat ini. Aku butuh ketenangan, Ana. Dimas lalu membalas pesan dari Ana. Aku terluka sayang, aku di rumah sakit sekarang, Dimas. 1 pesan masuk lagi dari Ana. Saat aku terluka, kamu tidak di sisiku. Tapi saat kamu terluka, kamu malah membutuhkan diriku. Kamu punya istri yang lebih kamu prioritaskan. Minta saja dia yang merawat kamu. Ana. Bersambung.